Dalam edisi The Politician kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berpikir tentang siapa sosok yang muncul di benak Anda ketika saya bicara soal politisi perempuan di Indonesia. Oke, jika masih terlalu banyak, clue yang kedua, dia menduduki jabatan strategis di salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Dan yang ketiga, namanya selalu muncul dalam berbagai hasil survei terkait dengan calon presiden pemilu 2024 yang akan datang. Jika masih sulit juga, saya kasih clue yang terakhir, dia adalah ketua DPR wanita pertama yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Puan Maharani Nakshatra Kushala Devi. Mana Bu ketemu Mbak Puan? Ya, alhamdulillah bahagia banget. Selama ini belum pernah ketemu Mbak Puan? Langsung belum ketemu. Gimana ekspresinya ketemu Mbak Puan? Luar biasa. Apa yang diinginkan ketemu Mbak Puan? Harapannya apa? Seneng banget. Semuanya bisa ketemu seneng banget sini yang lain. Gimana? Dukung RI 1. Dukung RI 1. Dari warga Solo ya? Dari Tegal, Pak. Dari Tegal. Dari Tegal. Pekalongan. Oke. Dari Porto, dari Lampung. Gimana Mbak abis ketemu konstituen di dapilnya Mbak Puan nih Mbak? Alhamdulillah semuanya baik-baik aja dan ini baru aja melihat masjid yang baru saja diresmikan oleh Presiden dan ternyata ini bukan masyarakat dari dapil saya. Betul. Ada dari Jawa Barat, ada dari Lampung, ada dari Gresik, ada dari Jawa Timur dan lain Jadi sebagainya. semua masyarakat excited sama masjid baru ini ya Mbak Puan ya? Alhamdulillah sepertinya seperti itu, hanya memang hari ini belum dibuka karena masih perlu Rapihan lagi lah ya? dirapihin lagi. Jadi tadi saya bilang ya sabar dulu sampai selesai semuanya dan mereka insya Allah alhamdulillah mengatakan iya. Oke, Mbak tadi tuh ibu-ibu yang di sini saking excitednya banyak teriakan tentang Mbak Puan nanti Presiden 2024. Ini excited nggak Mbak dengarnya Mbak? Ya, alhamdulillah perempuan dukung perempuan, Oke. perempuan bantu perempuan, perempuan support perempuan. Oke, gimana ibu? Benar ya support perempuan ya? Iya dong. Tapi dulu dong. Jauh nih, Bu. Minta SM dari Garut, dari macam-macam ya. Terima kasih sama Mbak Puan. Ini kita hari ini ada di Masjid MBZ yang kemarin 3 hari lalu baru disahkan oleh Presiden begitu ya. Nah, Mbak Puan sebagai yang mewakili Jateng 5, salah satu di kota Surakarta, apa yang kemudian menjadi harapan bagi supaya masyarakat bisa memakai masjid ini dengan baik gitu Mbak? Pertama tentu saja apresiasi yang tinggi dan terima kasih kepada pemerintah Abu Dhabi atau MBZ yang sudah memberikan masjid ini kepada masyarakat Surakarta Solo, yang mana masjidnya begitu indah, begitu bagus dan bisa menampung kurang lebih 10.000 orang. 10.000 ya? Yang mana bentuknya pun sama atau persis sekali seperti yang ada di Abu Dhabi, walaupun saya juga belum pernah di Abu Dhabi. Saya lihat masjidnya. Namun setelah ini tentu saja yang perlu diperhatikan adalah oleh seluruh masyarakat yang ada di Surakarta, Pemda dan tentu saja pemerintah pusat, bagaimana kemudian memanage atau maintenance dari masjid ini ya. Oke. Karena masjidnya begitu luar biasa, tentu saja akan memakan biaya yang sangat banyak operasionalnya. Jadi saya berharap kebersihannya itu dijaga. Kebersihannya itu harus seperti hotel bintang 5 karena masjid-masjid yang ada di daerah Jazirah atau Arab itu biasanya memang dijaga kebersihannya, bahkan kemudian airnya juga harus terpelihara dalam artian bersih untuk wudhu, dan bagaimana kemudian aturan-aturan itu diterapkan dalam pemanfaatan atau menggunakan masjid ini hanya untuk beribadah. Hanya untuk beribadah, jadi nggak boleh dipergunakan untuk hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Betul. Dan ini tentu saja satu kebanggaan bukan hanya bagi masyarakat Surakarta atau Jawa Tengah, tapi juga saya rasa ini bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Tadi saya bertemu dengan seluruh masyarakat yang sudah sangat antusias untuk datang ke sini dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, bahkan dari Lampung dan lain sebagainya. Jadi yang pertama harus dilakukan sebelum masjid ini dibuka, selain ya dijaga kebersihannya, bagaimana memanage atau maintenance masjid ini, juga aturan-aturan yang harus diterapkan dan kita semua harus
bisa mengikuti semua peraturan. Oke, nah itu artinya perawatan menjadi penting begitu Ya. Mbak ya. Kita sambil jalan ke Ya. depan Mbak boleh. Nah ini kan kalau kita ingat bahwa ini kan salah satu hibah dari pemerintah UAE begitu Mbak ya kepada Indonesia. Nah kalau kita lihat dari bagian dari perjanjian atau pemberian hibah tersebut, ada tidak masyarakat pasti penasaran tentang apa sih sebenarnya yang kita berikan juga kepada masyarakat kepada pemerintah Uni Emirat Arab begitu terkait dengan hibah yang diberikan. Ada tidak sih Mbak? Ya kalau kita lihat kan sudah ada jalan di arah menuju ke Jawa Barat itu Ya. kan, jalan tol MBZ, MBZ gitu ya. kan. Terus kemudian saya tidak melihat ini apakah hibah ini harus ada Timbal siapa balik yang, begitu ya. timbal balik siapa yang memberi kemudian harus diberi, tapi ini Oke. semata-mata satu penghargaan atau penghormatan antara pemerintah Abu Dhabi atau Ya. mungkin juga saya bisa menyampaikannya kedekatan hubungan antara Presiden Jokowi dengan MBZ Ya. gitu kan, sehingga bisa memberikan satu masjid yang indah, juga penghormatan penghargaan kepada MBZ dengan kita menamakan jalan tol yang Yes. kemudian selalu sekarang banyak digunakan untuk menuju Jawa Barat Ya. gitu kan. Jadi ini menunjukkan satu kedekatan secara pribadi ataupun kedekatan dua bangsa atau negara, Ya. sehingga memang itu yang harus kita selalu jalin. Jadi saya tidak kemudian melihatnya harus ada timbal balik Ya. atau hal-hal yang lain. Oke, ini kerjasama yang baik antara Ya. dua negara seperti yang dilakukan Mbak Puan ke Korea Selatan kemarin. Ya. Kita akan membincangnya nanti setelah perjalanan setelah ini. Tidak karpet merah yang disiapkan pada saya merasanya seperti itu ya. Karena saya harus melakukan kerja-kerja di lapangan, bertemu dengan rakyat dan lain sebagainya. Inilah semangat yang juga harus kita tanamkan bersama dalam membangun kehidupan demokrasi, di mana perempuan dan laki-laki dalam harkat dan martabat kemajuan dan kesejahteraan yang sama. Negara tidak mungkin sejahtera dan maju jika para perempuannya tertinggal. Nah, setelah kita kemarin mengikuti sejumlah agenda Mbak Puan Maharani dari Korea Selatan, lalu kemudian masuk ke dalam agenda KTT G20 di Bali, hari ini saya dapat kesempatan untuk makan siang bersama dengan Mbak Puan Maharani di kota yang menjadi keterwakilannya di Dapil Jawa Tengah 5, khususnya di kota Surakarta. Selamat siang Mbak Puan. Iya. Ya, Mbak Puan. Mbak Puan, tadi kita udah makan siang nih Mbak. Gimana? Kemarin sudah makan makanan Korea, lalu kemudian makanan Bali gitu. Ada rasa kangen nggak sih makan makanan Surakarta, Solo gitu? Yang pasti selalu kangen makanan Indonesia. Jadi bukan hanya makanan Surakarta atau Solo, tapi makanan Indonesia. Waduh, itu udah Ayam Ya. goreng kesukaannya Mbak Puan kan ya? Ya. Ya. Mbak Puan kemarin kan baru menerima gelar honoris causa. Untuk yang sisi internasional ini yang pertama kali. Ya. Tapi untuk yang nasional ada dari Universitas Diponegoro Ya. gitu ya. Kalau kita mau tanya untuk arti sebuah gelar honoris causa buat Mbak Puan, nah kali ini di bidang ilmu politik. Maknanya apa buat Mbak Puan? Ya, ini pasti pengakuan dan penghargaan dari satu negara ya, atau internasional yang ada di Korea lah, kita sebut Korea, Universitas Pukyong, bahwa apa yang saya lakukan selama ini alhamdulillah kemudian diapresiasi di bidang politik, bahwa mereka mengapresiasi ya bahwa ada ketua DPR yang kemudian berhasil mempunyai suara yang alhamdulillah ya sampai saat ini paling banyak secara nasional, kemudian bisa menjadi perempuan pertama termuda sebagai ketua DPR dan lain-lain sebagainya. Jadi itu memang bentuk satu apresiasi dunia internasional yang disampaikan melalui satu negara atau Korea kepada saya dan tentu saja kepada seorang perempuan yang ada di Indonesia dalam kinerja atau kerja-kerja politiknya. Oke. Nah, ini kemarin itu kan kalau kita lihat respon dari masyarakat setelah beritanya keluar gitu ya Mbak ya. Banyak yang juga pengen tahu sama prosesnya gitu. Kayak orang-orang bertanya-tanya, ini kok tiba-tiba dapat gelar dari Korea ya gitu. Prosesnya ceritanya seperti apa sih Mbak akhirnya dapat? Ya bahwa
terkait dengan penganugerahan gelar honoris causa itu kan bukan saya yang meminta, justru rektor dari Pukyong itu yang kemudian mengusulkan untuk saya berkenan menerima gelar honoris causa dari Universitas Pukyong. Jadi proses dan mekanisme itu sudah dijalani, tentu saja mereka juga sudah meneliti dan kemudian memeriksa atau mengecek apa saja yang sudah saya lakukan selama saya terjun ke dunia politik. Jadi insya Allah semua proses dan mekanisme yang harusnya dilakukan sudah dilaksanakan, dan kalau mau cerita apa yang sudah saya lakukan kan ya panjang gitu kan. Jadi ya monggo saja, dan saya hanya bisa mengatakan bahwa tidak mungkin satu universitas negeri, salah satu universitas negeri terbesar di Korea akan memberikan gelar honoris causa kepada seseorang itu sembarangan. Artinya kemarin dari ketika perwakilan dari rektor itu datang ke DPR ya Mbak? Iya. Menyebutkan rektornya datang ke DPR, tapi pada waktu itu saya tidak berkesempatan untuk bertemu, jadi diterima oleh teman-teman yang ada di DPR, dan ya di situ dia yang bersangkutan menyatakan bahwa mengusulkan dan meminta saya untuk bisa menerima gelar honoris causa dari Universitas Pukyong. Jadi dari nama langsung Mbak Puan, tidak ada tokoh-tokoh yang lain gitu ya? Dan bukan saya yang meminta. Ya, oke. Nah kemarin itu juga ada yang menarik kan. Ibu Mega juga sempat pidato ya di dalam sebelum penerimaan gelar itu. Nah di dalam pidatonya tuh Ibu Mega juga tanda kutip menantang Mbak Puan untuk kalau Bu Mega kan sudah punya sekian gelar gitu ya. Bung Karno juga sudah punya sekitar 29 gelar gitu. Mbak Puan merasa termotivasi tidak? Ya sangat termotivasi dalam artian waduh semoga lah saya juga akan berusaha dan berjuang, saya berdoa ini masih ada kesempatan. Semoga memang saya bisa saya nggak tahu lah bisa mengalahkan atau tidak, tapi insya Allah bisa menambah gelar yang akan diberikan kepada saya, bukan hanya untuk sok-sokan atau kemudian mau sepertinya keren-kerenan, tapi itu merupakan apresiasi atau penghargaan atas kinerja saya. Jadi ya insya Allah kedepannya apa yang saya lakukan masih bisa diapresiasi dan dihargai. Ada targetnya nggak Mbak? Nggak ada target. Nggak ada target. Siapa tahu kirain mau ngalahin Bung Karno. Oh enggak. Aduh, saya apalah dibandingkan oleh Bung Karno, masih harus banyak belajar, masih banyak mencari pengalaman dan menunjukkan kinerja yang nyata. Oke Mbak Puan. Nah ini juga ada satu hal yang menarik Mbak Puan. Ketika salah satu pidato Mbak Puan menitikan air mata ketika membawa tema soal kesetaraan gender, dan juga saat berterima kasih kepada Ibu Mega dan juga pastinya almarhum Pak Taufik Kemas begitu. Apa yang kemudian perasaan batinnya seperti apa Mbak yang dirasakan pada saat itu? Ya pertama tentu saja rasa terima kasih, dan tentu saja satu hal yang sangat menjadi satu kebanggaan bagi saya ditempa dengan segala macam pengalaman dan kerja gitu ya. Kan saya mulai masuk ke dunia politik ini dari tahun 2006 sampai tahun 2022 sekarang ini. Waktu itu masih anak bawang lah, walaupun sekarang saya juga nggak bisa bilang bahwa saya udah seorang tokoh gitu kan. Tapi tidak karpet merah yang disiapkan pada saya merasa seperti itu ya. Karena saya harus melakukan kerja-kerja di lapangan, bertemu dengan rakyat dan lain sebagainya. Jadi sampai kemudian ada satu universitas yang di Korea memberikan penghargaan dan apresiasi kepada saya. Jadi saya merasa bahwa mungkin ini salah satu hal yang bisa saya berikan kepada orang tua saya dari perjalanan yang panjang itu. Ya inilah membuat orang tua itu menjadi bangga lah. Tapi kemudian kalau dari cerita-ceritanya almarhum Pak Taufik Kemas misalkan begitu ya, sempat pernah tidak menyampaikan bahwa Mbak Puan nanti kalau ini harapannya nanti menduduki posisi apa, lalu kemudian gelar harus dapat di mana aja? Oh enggak, sama sekali enggak. Jadi semuanya mengalir secara natural, bahkan saya masuk ke dunia politik pun tidak pernah dipaksa atau diminta. Karena kalaupun mereka dulunya itu menyatakan ayolah masuk politik, ayolah jadi anggota DPR gitu misalnya, kan awalnya saya jadi anggota DPR, saya selalu nggak mau gitu. Karena menurut saya politik itu satu dunia yang memang kita harus jalani dengan betul-betul ingin menjadi politisi gitu. Politisi yang jadi bukan cuma ikut-ikutan atau karena diajak gitu. Karena saya merasakan dunia politik ini karena keluarga saya keluarga politik kan. Saya tahu bagaimana bapak ibu saya itu bekerja sebagai seorang politisi,
waktu itu saya berpikir apa iya saya sanggup gitu kan. Kemudian ya perjalanan waktu ya saya selesai kuliah, kemudian berumah tangga, berkeluarga, punya anak dan lain-lain sebagainya, sampai akhirnya saya memutuskan ya udah harus kalau mau ikut dalam apa namanya membangun bangsa dan negara, kita harus masuk dalam satu lingkup tempat yang memang itu ya memungkinkan untuk dia mungkin untuk itu secara sah legal gitu, nggak bisa teriak-teriak di luar aja atau ngomong-ngomong aja. Dan alhamdulillah kan kita punya wadahnya, partai PDI Perjuangan gitu kan. Jadi ya udah saya kemudian memutus ya udah deh saya akan masuk ke dunia politik. Dan setelah perjalanan waktu memang saya harus mengakui bahwa dunia politik itu memang harus dari hati, nggak bisa cuma ikut-ikutan, karena dinamika pasang surut, naik turunnya itu wah bergejolak banget kalau ada di sini. Jadi kalau hanya kita ikut-ikutan, saya merasa siapapun yang ada di sini nggak akan mampu atau kuat menghadapi gelombang itu. Betul, politik moral itu menjadi lebih penting begitu Mbak ya. Oh iya, artinya air mata yang waktu itu Mbak Puan hadirkan pada saat berpidato ini menjawab harapan dari orang tua tanpa ada paksaan di balik itu sebenarnya. Dan itu merupakan satu kebahagiaan, kebanggaan dan rasa haru lah bahwa ya alhamdulillah saya bisa menunjukkan satu prestasi yang tentu saja insya Allah membuat orang tua saya bangga. Oke. Mbak Puan, satu yang tadi saya sebutkan bahwa tentang kesetaraan gender. Sebagai ketua DPR wanita pertama, lalu kemudian undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sah di bawah diundangkan di bawah kepemimpinan Mbak Puan. Lalu kemarin dalam berpidato juga sempat menjatuhkan air mata. Apa yang Mbak Puan pandang dalam kesetaraan gender yang ada di Indonesia saat ini? Ya pertama bahwa saat ini harusnya kita bisa menunjukkan kinerja perempuan-perempuan gitu, bukan hanya perempuan Indonesia, perempuan di seluruh dunia, karena dalam satu sidang parlemen perempuan, ketua parlemen perempuan sedunia yang saya hadiri di Uzbekistan, kita sudah menyepakati salah satunya adalah bahwa perempuan harus mendukung perempuan, membantu perempuan dan mensupport seluruh perempuan di semua bidang gitu kan. Artinya memang sebagai perempuan saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh saya, apa yang dilakukan oleh Ibu Mega, ya insya Allah ini menjadi satu titik pijak bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Ini bukan hanya untuk saya atau Ibu Mega pernah jadi presiden, pernah jadi wapres, saya pernah jadi Menko pertama perempuan, sekarang ketua DPR. Ini adalah bagaimana kita menunjukkan bahwa perempuan mampu, perempuan bisa. Dan ini untuk perempuan-perempuan yang lain artinya sudah tembok-tembok yang mungkin tadinya tebel banget, sekarang udah nggak terlalu tebel lah, udah mulai terbuka. Bahwa kita kalau kita kemudian mempunyai kemampuan, kita harus percaya diri bahwa kita mampu dan ya kita tunjukkan bahwa insya Allah kinerja kita itu memang bisa berguna bagi seluruh perempuan yang ada di Indonesia. Oke, dalam bidang politik sendiri, tapi untuk keterwakilan perempuan, kalau Mbak Puan melihat baik di DPR ataupun di partai politik begitu, untuk saat ini sudah memadai, sudah mencukupi. Begitu. Kan kita mempunyai kuota 30% perempuan untuk politik gitu kan. Tapi sampai saat ini kan belum bisa sampai ke situ. Kurang lebih sekarang masih 21%. Tapi ini prosentasenya itu per 5 tahun itu selalu meningkat. Saya memahami bahwa tidak akan mudah bagi perempuan untuk masuk paling tidak ke dunia politik, karena memang masih banyak sekali hal-hal yang kemudian nantinya ini membatasi ruang gerak kita di dalam dunia politik. Namun saya tidak akan pernah kita bisa mencapai satu titik tertentu yang menjadi tujuan kita kalau tidak pernah kita berusaha untuk melakukannya bersama-sama. Jadi memang ada yang bertanya kepada saya, kenapa sih harus dibatasi 30% gitu? Sebagai perempuan tentu saja saya setuju aja tidak ada pembatasannya. Hanya kita mampu atau tidak. Maksudnya perempuan-perempuan ini kita harus tunjukkan bahwa kita mampu, dan ini harus sama-sama, nggak bisa hanya saya sendiri atau mereka sendiri atau kalian sendiri. Kita harus sama-sama tunjukin bahwa kita mau, kita bisa, dan ya kita bersama. Dalam saat pemberian gelar itu di Universitas Pukyong, kita melihat seluruh keluarga besar PDIP ikut gitu ya. Dari Komisi 1 sampai Komisi 11 ada semua keterwakilannya. Terus pakai pin Mbak Puan, nama Mbak Puan di sini ini. Nah, itu ada arahan khusus dari DPP atau kemudian itu
menyadari bahwa ini menjadi agenda yang penting sehingga semua ingin ikut serta dalam agenda itu? Ya, keikutsertaan seluruh teman-teman fraksi yang kemarin hadir itu atas inisiatif mereka sendiri. Jadi mereka datang, datang secara bergotong royong dengan biaya sendiri. Nah, walaupun kemudian sebelumnya tentu saja kita sampaikan bahwa akan ada acara penganugerahan gelar doktor kepada saya lah gitu. Dan mereka mengapresiasi dan kemudian mereka secara inisiatif sendiri datang, walaupun ya kita minta ya kalau bisa datang tapi bukan ada pemaksaan gitu kan. Ya ini kan bentuk dari satu apresiasi dari mereka teman-teman yang ada di DPR bahwa ya saya ketua DPR yang ada di situ sebagai teman-teman satu fraksi dari PDI Perjuangan kemudian menginginkan untuk mendukung apa yang sudah dilakukan oleh saya dan mendapat penganugerahan gelar honoris causa. Oke, artinya kalau dari Mbak Puan sendiri juga menyadari bahwa gelar honoris causa ini menjadi modal yang baik untuk karir politik dan depan itu juga menunjukkan bahwa apresiasi dari teman-teman yang ada di internal lah gitu bahwa apa yang saya lakukan itu ya dunia internasional juga ikut mengapresiasi. Baik, kita break dulu sebentar, kita lanjutkan soal bicara politik pemilu 2024 yang akan datang. Saya juga nggak mau kemudian ada miskomunikasi atau kemudian salah pemahaman dari publik bahwa sepertinya kok DPR tertutup banget. Saya udah coba membuka tapi harus ada aturannya. Oke, Mbak Puan, ini kita sekarang bicara soal posisi Mbak Puan sebagai Ketua DPR begitu ya. Pada saat 2019 yang lalu, Mbak Puan itu sempat menyebutkan dalam satu wawancara bahwa saya menyimpulkan begini, tidak terlalu penting soal kuantitas tapi kualitas sebuah produk undang-undang. Dan selama 3 tahun sampai Agustus 2022 DPR sudah menghasilkan 49 undang-undang begitu. Ini sudah sesuai dengan harapan yang memang Mbak Puan sampaikan pada saat awal terpilih menjadi Ketua DPR? Ya, pertama-tama saat saya terpilih jadi Ketua DPR, kami melakukan satu komitmen lah di antara semua fraksi dan pimpinan yang ada bahwa kita kedepankan kualitas daripada suatu undang-undang daripada kuantitas. Jadi kita punya target boleh saja berlebihan, namun kan kenyataannya tidak seperti itu yang tercapai. Jadi makanya kemudian saya menargetkan bahwa lebih baik kita selesaikan undang-undang itu secara baik dan benar sampai dengan implementasi turunannya kemudian bermanfaat kepada masyarakat daripada seolah-olah targetnya itu banyak tapi nggak terselesaikan. Memang kalau saya boleh menyampaikan apa yang menjadi harapan dari saya sejak awal itu belum menjadi kenyataan. Namun kan dalam setiap proses perjalanan mekanisme yang ada di lapangan itu kan pasti ada dinamika dan transisi. Namun sampai hari ini tentu saja saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang ada di DPR yang setelah selama ini melaksanakan pembahasan undang-undang di masa pandemi COVID. Dan ingat kemarin itu kan pandemi COVID juga kan, kita 3 tahun nggak bisa secara normal melaksanakan pembahasan undang-undang walaupun cuma bisa lewat Zoom, kemudian yang hadir dibatasi dan lain-lain sebagainya, tetap bisa menyelesaikan undang-undang yang kita harapkan. Jadi ya ini tentu saja merupakan satu kerja bersama, gotong royong bersama dari DPR RI untuk bisa menyelesaikan undang-undang sesuai dengan harapan kami untuk bisa menyelesaikan undang-undang yang berkualitas. Yang berkualitas, oke. Nah, undang-undang yang goal di masa Mbak Puan tadi saya sebutkan undang-undang TPKS. Ya. Tapi ada satu lagi yang primadona juga Mbak, undang-undang RKUHP begitu. Ya. Ini pembahasan kita akui sudah lama Ya. sekali begitu ya. Komisi 3 sudah membahas dalam periode yang sebelumnya juga dan saat ini katanya akan goal gitu ya. Nah, kalau dari Mbak Puan sebagai Ketua DPR melihatnya seperti apa? Apakah memang ada yang berbeda antara keinginan masyarakat sama pembahasan di DPR, ini ada yang tidak sinkron atau sebenarnya seperti apa, Mbak? Yang pertama, masih ada beberapa hal, beberapa waktu lalu yang harus kita samakan dulu visi dan pandangan ke depannya terkait dengan revisi. Ini kan revisi ya, revisi undang-undang KUHP ini kan. Kemudian saya meminta juga agar pemerintah bersama-sama dengan DPR bisa mensosialisasikan terkait dengan pasal-pasal yang dianggap masih sensitif dan belum bisa diterima oleh masyarakat.
bahwa semangatnya itu adalah merevisi satu undang-undang yang ternyata produknya itu udah produk kayak 30 tahun yang lalu zaman Belanda yang udah nggak sesuai dengan zaman gitu. Kami semua sudah menyepakati. Hanya apa yang harus dirubah, apa yang harus direvisi itu yang harus disosialisasikan secara terbuka kepada publik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang kemudian membuat adanya gejolak atau gelombang keterimaan atau kebersamaan pandangan. Jadi ini sebenarnya bukannya kemudian harus cepat atau harus lambat, tapi bagaimana kemudian persamaan persepsi ini punya titik temu di tengah. Karena kan pasti ada pro dan kontra. Dan kita nggak bisa juga harus ikut yang pro terus atau kita kemudian tidak setuju dengan yang kontra. Tapi bagaimana kemudian titik temu di tengah ini membuat undang-undang ini nantinya kalau kemudian sudah disahkan itu memang bermanfaat sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari awal pembahasan untuk merevisi undang-undang tersebut. Oke, nah dari RKUHP ini juga sebenarnya muncul anggapan dari masyarakat bahwa satu, DPR ini terkadang kalau membahas terlalu cepat untuk sampai ke undang-undang begitu ya Mbak. Terus yang kedua juga anti kritik dinilai seperti itu. Dan yang ketiga juga mungkin karena ada yang beranggapan bahwa mungkin karena fraksi yang koalisi pemerintah ini dari fraksi-fraksinya lebih mayoritas di DPR, hanya ada 2 fraksi yang kemudian oposisi lah sebutnya seperti itu. Ini membuat 2 alasan yang pertama tadi menjadi mulus begitu. Nah ini anggapannya seperti apa Mbak kalau misalnya ini? Saya bisa sampaikan bahwa sekarang ini saya berusaha untuk membuka gedung DPR kepada masyarakat. Dengan caranya, kemarin kan kita pandemi COVID, nggak mungkin saya bisa nerima orang banyak sekali. Tapi kan kemudian dengan salah satu contoh, kalau saya bisa mencontohkan dengan pembahasan RUU TPKS yang saya buka, bahkan teman-teman itu dari kelompok perempuan itu saya kasih tempat sendiri untuk ikut menyaksikan bagaimana pembahasannya di komisi, walaupun tidak di dalam komisi ada TV-nya kan. Jadi mereka bisa melihat dinamika yang ada di komisi, apa yang dibahas, apa yang tidak dibahas, apa yang langsung setuju dan tidak setuju, itu kan sebenarnya sudah bisa melihat bagaimana kinerja DPR. Bahkan sekarang juga ada program Merdeka Belajar. Teman-teman dari adik-adik dari universitas sekarang kan boleh ikut menyaksikan bagaimana proses legislasi, proses yang ada di DPR itu dalam pembahasan undang-undang. Saya berharap itu bisa membuka pemikiran dan wawasan bahwa dalam pelaksanaan pembahasan undang-undang itu tidak seperti semudah yang dipikirkan, diasumsikan gitu. Jadi saya membuka DPR, tapi tentu saja kan keterbukaan itu bukannya terbuka tanpa ada aturan gitu kan. Jadi silakan saja kalau kemudian ingin ikut serta dalam pembahasan berkirim surat misalnya gitu. Ada mekanisme. Nah harus menjalankan mekanisme. Jadi nggak bisa katanya boleh terbuka ya kita mau masuk ya nggak bisa. Dimanapun mau masuk satu rumah aja kan kita harus ada aturannya gitu. Tapi sebisa mungkin saya selalu menyampaikan kepada teman-teman yang ada di DPR, kita buka DPR sesuai dengan mekanisme dan aturannya gitu. Jadi jangan saya juga nggak mau kemudian ada miskomunikasi atau kemudian salah pemahaman dari publik bahwa sepertinya kok DPR tertutup banget. Saya udah coba membuka tapi harus ada aturannya gitu. Apa yang didengungkan oleh masyarakat terkait dengan calon presiden 2024 itu betul-betul menjadi ambisi dari Mbak Puan juga sebenarnya. Lembaga-lembaga internasional menyampaikan bahwa tahun ini sulit, tahun depan akan gelap. Silahkan negara-negara lain. Negara kita harus tetap optimis, tetapi memang harus waspada, harus hati-hati. Karena badainya itu sulit dihitung, sulit diprediksi, sulit dikalkulasi. Oke, Mbak Puan, ini kita bicara soal pemilu 2024 nih, Mbak. Kita sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan pemilu itu 14 Februari 2024, begitu. Tapi kan kemarin ini baru-baru Presiden baru menyebutkan bahwa tahun 2023 itu akan gelap, begitu Mbak. Sekian situasi ekonomi, resesi dan segala macam.
Kalau dari Mbak Puan sendiri sebagai Ketua DPR maupun juga sebagai Ketua DPP PDIP, meyakini tidak bahwa pemilu itu akan tetap berjalan pada tahun 2024? Saat ini mekanisme terkait dengan pelaksanaan pemilu tahun 2024 itu sudah disepakati antara pemerintah, DPR, dan KPU. Jadi hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan hal tersebut kita sudah laksanakan sesuai dengan jadwal-jadwal yang ada. Bahkan bagaimana penganggaran, kemudian tanggal, kemudian apa saja yang harus dilakukan, persiapan dan lain-lain. Jadi apa yang sudah menjadi kesepakatan ini tetap harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena ini adalah amanat dari undang-undang gitu kan. Bahwa tahun depan itu ada kemungkinan bahwa kita akan menghadapi satu resesi, bahkan ekonomi akan menjadi sangat sulit. Ya saya meyakini juga, saya optimis lah insya Allah bahwa Indonesia akan siap untuk menghadapi hal-hal yang sudah diprediksi tersebut. Jadi tentu saja pemerintah pun sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi tahun 2023 itu. Makanya apa yang disampaikan oleh pemerintah bahwa akan ada resesi bukannya kemudian untuk menakut-nakuti, namun justru adalah satu langkah bagi kita semua yang ada di Indonesia sebagai masyarakat Indonesia untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi kalau kemudian hal itu terjadi. Artinya kalau bicara soal perubahan kemungkinan bahwa itu akan pemilu akan diundur atau tetap berjalan, kemungkinan soal perubahan itu tetap ada begitu Mbak? Untuk terjadinya satu perubahan dari kesepakatan yang sudah dilaksanakan itu ada mekanismenya lagi. Jadi nggak bisa cuma resesi kita mundur aja lah, nggak bisa. Jadi ada satu mekanisme lagi yang dijalani yang mana semuanya bersepakat atau meyakini semua stakeholder bahwa ini situasi lagi nggak mudah, situasi lagi ada force major, jadi kita undur atau kita tunda atau apalah kalimatnya, itu baru bisa terjadi. Jadi nggak bisa hanya karena satu stakeholder menyatakan meminta ada penundaan kemudian tiba-tiba terjadi penundaan. Itu harus tetap melalui mekanisme yang harus dilakukan. Dan hingga pada saat ini fraksi PDIP tetap bersikap untuk melaksanakan pemilu sesuai dengan tanggalnya ya Mbak ya? Iya, sesuai dengan amanat undang-undang. Amanat undang-undang. Mbak Puan, ini kan sebentar lagi juga akan dilaksanakan raker PDIP begitu ya. Banyak masyarakat di luar sana termasuk relawan juga begitu, ada yang mendengungkan bahwa bukan raker, hari ulang tahun. Hari ulang tahun. Oke. Hari ulang tahun. Tahun depan. Tahun depan, awal tahun depan ya Mbak ya. Nah, ada yang menyebutkan bahwa ada surprise, lalu kemudian menyampaikan nama-nama yang mungkin akan dicalonkan begitu. Ini benar tidak Mbak bahwa di dalam dinamikanya ada? Ya bisa saja, karena kan setiap partai pasti mempunyai pemikiran atau kemudian mempunyai satu strategi lah yang bisa disampaikan atau tidak disampaikan pada waktu yang kapan harus disampaikan. Jadi ya intinya adalah menyambut hari ulang tahun PDI Perjuangan nanti pada bulan Januari tanggal 10, PDI Perjuangan tentu saja siap untuk melaksanakan mekanisme dan hal-hal yang terkait dengan pemenangan PDI Perjuangan sampai menuju tahun 2020. Oke, nah ini sebagai sebuah Mbak Puan kan ditugaskan untuk melakukan safari politik begitu ya. Nah kemarin ada momen yang saya juga sempat tanyakan di DPR kemarin Mbak, soal duduk bersama dengan Pak SBY, lalu kemudian Bu Mega juga di situ terlihat sama-sama ceria lah di satu meja itu ya. Nah ini kan Demokrat dan juga PKS itu ini belum disambangi oleh Mbak Puan, ada beberapa partai yang lain. Ini menjadi satu momen yang memang sejuk untuk dilihat, termasuk nanti safari politik Mbak Puan juga akan melakukan hal yang sama tidak ya, kesejukan ini? Ya Pak, yang bisa saya sampaikan lagi adalah akan alangkah indahnya dan ademnya kalau kemudian semua partai politik itu atau tokoh-tokoh bangsa itu bisa duduk bersama membicarakan bagaimana keberlangsungan masa depan Indonesia ke depan. Jadi kita jangan hanya bicara tuh stop sampai 2024, tapi bagaimana sesudah 2024. Itu kan yang paling penting sebenarnya. 2024 penting, tapi yang lebih penting lagi ada pasca 2024. Bahwa siapa yang kemudian menang itu adalah orang pemimpin yang memang harus bisa mengayomi bangsa ini untuk terus menatap masa depan, gitu kan. Jadi tentu saja ini kemarin kan saya disibukkan oleh kegiatan yang nggak selesai-selesai karena sebagai ketua DPR ya kalau kemudian pemerintahnya itu menjadi
satu tuan rumah dari satu kegiatan internasional kayak seperti kemarin ada KTT ASEAN kan Indonesia kemudian menjadi tuan rumahnya. Itu tentu saja parlemennya juga akan menjadi tuan rumah. Jadi saya ya itu pergi kemana-mana lah gitu, harus pergi. Ini sebentar lagi saya juga akan ke Kamboja karena kemarin Pak Presiden menjadi tuan rumah KTT ASEAN, saya juga menjadi ketua atau tuan rumah parlementari ASEAN. Jadi memang ini masalahnya waktu saja. Jadi tentu saja saya akan meneruskan silaturahmi ini karena ketua umum yang belum saya datangi sudah menanyakan kapan saya sowan, ya insya Allah secepatnya, ini hanya masalah waktu. Dan kalau pertanyaannya yang lain juga mau didatangi atau enggak, ya buat saya satu silaturahmi itu enggak akan menjadi masalah. Silaturahmi itu pasti akan selalu ada positifnya. Karena itu budaya kita begitu ya Mbak ya. Oke, artinya kalau kemarin bicara di dalam satu meja begitu, kemarin ada pembahasan soal politik juga nggak sih Mbak? Yang saya dengar nggak ada, karena saya dengar semuanya tuh sibuk bukan sibuk, maksudnya membicarakan hal-hal santai terkait dengan keluarga, karena memang sudah lama nggak bertemu kan, kemarin COVID susah untuk bertemu, jadi ada yang cerita baru pertama kali ini keluar, ada yang cerita bahwa sekarang ini baru bisa kumpul, ya macam-macam. Tapi pembicaraan yang saya dengar dalam satu meja itu lebih terkait dengan hal-hal yang santai. Iya, karena masyarakat di luar sangat mengapresiasi dan merasakan kesejukan yang ada di situ. Nah, Mbak Puan yang duduk di situ, yang saya harus tanyakan, kalau bahasa anak muda ada awkward moment-nya nggak sih? Buat saya enggak ya. Nggak ada ya? Kalau buat saya enggak, karena saya bisa bicara dengan semuanya ya. Karena buat saya semua yang duduk pada hari itu adalah tokoh-tokoh yang ya alhamdulillah dari dulu saya sudah kenal dan saya akrab dan saya anggap sebagai tokoh atau kalau boleh saya bilang senior saya lah, karena pernah sama-sama di politik kan. Ya yang saya banyak belajar dari mereka. Oke, nah Mbak Puan, ini pertanyaan terakhir buat Mbak Puan, tapi saya minum dulu Mbak, biar agak tenang. Nah ini soal pertanyaannya susah nih. Nah itu dia, makanya saya harus minum dulu. Nah Mbak Puan, ini soal karir politik Mbak Puan ke depan, begitu ya. Gelar sudah diterima Mbak kemarin. Sebagai Menteri Menko sudah, Ketua DPR sudah, begitu ya. Tadi kita lihat bagaimana di konstituennya Mbak Puan juga menyapa Mbak Puan dengan sangat antusias begitu. Kalau dari Mbak Puan sendiri, apa yang kemudian menjadi ambisi ke depan Mbak? Apakah kemudian apa yang didengungkan oleh masyarakat terkait dengan calon presiden 2024 itu betul-betul menjadi ambisi dari Mbak Puan juga sebenarnya? Sebagai seorang politisi, pasti semuanya itu berkeinginan dalam menapaki karir itu akan diberi kesempatan untuk kemudian bisa menjadi seseorang yang lebih bisa bermanfaat atau kemudian bekerja lebih besar lagi bagi masyarakat gitu kan. Dan terbicara terkait dengan Pilpres tahun 2024, ya saya hanya bisa mengatakan bahwa selain seseorang itu harus berjuang, harus mempunyai tiket yang pasti karena memang aturannya adalah dicalonkan oleh satu partai politik atau gabungan partai politik, ya itu kembali lagi semuanya itu sudah yang di atas yang mengaturnya. Jadi kalau saya ikutin dulu saja apa yang harus saya jalani sampai ke depan. Kalau ini masih lama ya, bicara 2024. Saat ini saya masih mengerjakan atau melaksanakan tugas saya sebagai Ketua DPR. Ya kita lihat tahun 2023 ini seperti apa, dan ya nanti kita lihat bagaimana suasana tahun 2023 sampai kemudian ya apa yang akan menjadi keputusan nantinya itu yang akan saya jalankan. Yang pasti insya Allah sekarang saya akan tetap menjalankan tugas-tugas saya sebagai Ketua DPR dengan sebaik-baiknya. Sebagai politisi apapun tugas yang diberikan itu tentu siap ya Mbak ya? Oke. Terakhir Mbak, ini soal keputusan kan artinya ada di Ibu Mega begitu. Mbak Puan sebagai anak juga dari Ibu Mega begitu, yang begitu pasti sangat dekat begitu. Sebenarnya apa yang ditunggu oleh Ibu Mega terkait dengan keputusan nama-nama? Oke, memang masih lama begitu, tapi kan partai-partai yang lain sebenarnya menunggu gerak dari PDIP. Apa yang sebenarnya ditunggu sama Ibu Mega? Ya, momentum. Kemudian bagaimana kesiapan konsolidasi. Kemudian yang ketiga ya bagaimana kemudian ke depan ya itu kalau tadi disampaikan ada resesi ekonomi, tentu saja itu impact-nya itu akan saling terkait dengan politik. Nah, dalam sebagai salah satu saya bisa mengatakan politisi yang sudah sangat senior dan mumpuni,
pasti Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mempunyai hitung-hitungan yang tentu saja harus kami hargai. Momentum, konsolidasi, dan juga kesiapan resesi itu juga menjadi hal yang penting dipertimbangkan. Semua orang pasti pengen tahu nih Mbak, presiden atau wakilnya? Oke Mbak Puan, kita hari ini ada di Loji Gandrung, Surakarta, tempat bersejarah di Solo ya Mbak ya. Mbak, ini tapi kita sebelum bicara soal Loji Gandrung, saya mau tanya dulu nih, menyiasati berbagai agenda Mbak Puan, kan ini ramai sekali agenda ya, besok juga harus ke Kamboja begitu kan. Yang kita pengen tahu adalah bagaimana menyiasati sebagai ibu rumah tangga juga, lalu kemudian menjalani tugas sebagai tokoh politik juga begitu ya. Ini bagaimana menyiasatinya Mbak? Yang pertama dari anak-anak saya masih kecil, saya sudah menyampaikan bahwa ibunya itu kerja, ikut bekerja. Kemudian jadi yang saya utamakan itu adalah quality time. Jadi bukan harus ketemu terus-terusan, tapi bagaimana kemudian saya tetap menyempatkan waktu untuk hal-hal yang penting menurut saya sebagai ibu, sebagai istri, untuk bisa melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan rumah tangga. Jadi kayak dulu saya masih menyempatkan diri atau anak-anak saya kecil misalnya ngambil raport. Ada pasti itu ya, ada pertunjukan apa namanya kan suka ada tuh dulu anak-anak performance gitu, pertunjukan di sekolah saya datang. Kemudian juga bagaimana kemudian Sabtu Minggu saya tetap ketemu pagi sebelum saya pergi, misalnya saya ada acara kantor, saya datang dulu ke kamar mereka. Nyium mereka atau meluk mereka, pulang begitu juga sebaliknya. Dan sampai sekarang juga saya tetap terapkan walaupun anak saya sekarang udah besar-besar, saya tetap minta setiap minggu harus ketemu sama mama. Dan mereka manggilnya mama. Nah itu demand itu yang kemudian masih ada sampai sekarang dari anak-anak ya Mbak? Ya masih. Kalau misalnya jadi ibu rumah tangga begitu, ada demand untuk ibu, mama masak dong di rumah gitu-gitu masih ada? Enggak, kayak dulu waktu kecil iya, tapi sekarang udah besar mereka udah punya kesenangan atau kesukaan makanan sendiri-sendiri. Ya mereka bisa, udahlah mah nggak usah repot-repot, kita makan aja keluar atau beli makanan aja gitu. Oh gitu. Jadi artinya quality time yang penting bukan kuantitas waktunya begitu Mbak, itu saya ya, tapi alhamdulillah sampai saat ini itu masih bisa berjalan dengan baik dan ya alhamdulillah semuanya aman dan tentram. Dan kita sebagai satu keluarga kecil, kan anak saya cuma 2 ya, itu akrab satu sama lain walaupun ya namanya di keluarga pasti ada dinamika, tapi saya merasa keluarga kami itu dengan anak-anak, dengan suami itu ya hangat sesuai dengan apa yang saya harapkan. Kehangatan keluarga itu yang menjadi paling penting. Dan tentu saja mendukung saya. Oke, itu yang paling nomor satu, dukungan kepada seorang ibu. Nah Mbak Puan, ini kita sekarang ada di Loji Gandrung, ini begitu megah begitu ya. Kita taruh dulu Mbak. Lihat. Ini sebagai salah satu lokasi yang bersejarah di Solo, simbol kekuasaan yang ada di Solo Mbak. Nah, kalau kita baca dari ceritanya, ini Bung Karno kan dulu setiap bertandang ke Solo pasti menginap di sini, begitu, Mbak. Kalau dari Mbak Puan ada memori-memori yang memang pasti juga diajak ke sini sejak kecil, Mbak? Ya dulu waktu ibu saya, misalnya presiden, wakil presiden, kalau ada kesempatan untuk berkunjung ke Solo, biasanya kan diundang oleh wali kotanya untuk kemudian ya apakah makan siang, makan malam atau acara-acara ke sini. Saya udah sering sekali dulu juga bertandang ke sini, bertamu, datang ke Loji Gandrung. Terus kemudian kan pergantian wali kota juga beberapa kali juga datang ke sini. Ini memang satu tempat yang punya sejarah dan hampir semua pemimpin atau tokoh-tokoh di Indonesia pasti kalau ke Solo mampir ke sini, dijamu oleh wali kota. Dan ini saya lihat masih asri, masih terawat, masih terjaga, dan ya ini memang sebagai salah satu tempat rumah dinas wali kota Solo. Oke, salah satu tempat rumah dinas. Nah, tapi kemudian ada cerita juga bahwa siapapun yang Pak Jokowi katanya pernah menginap di sini juga, gitu. Katanya Mas Gibran juga pernah menginap di sini. Nah, siapapun yang akan menjadi pemimpin ke depan itu pasti akan menginap di sini. Kalau Mbak Puan sudah pernah menginap? Belum pernah nginap. Belum pernah nginap di sini ya? Iya. Tapi ada rencana pasti nginap di sini? Belum ada rencana. Belum ada rencana, oke. Kamarnya Bung Karno pun masih rapi di sana. Iya. Dan biasanya kalau saya, ibu saya datang ke sini, kami dipersilahkan untuk beristirahat atau bersih-bersih di kamar yang biasanya ditinggali oleh Bung Karno. Oke, Mbak Puan, ini kita bicara soal bagaimana pemilu di 2024, salah satunya yang menjadi suara terbesar adalah milenial, sekitar 60%.
Nah, Mbak Puan kalau bicara soal milenial ini, apa yang kira-kira Mbak Puan sudah tawarkan kepada para milenial ini, Mbak? Ya pertama bagaimana kemudian nantinya itu para milenial ini kemudian mempunyai keinginan untuk bisa memberikan suaranya jika memang umur mereka itu sudah waktunya untuk memberikan suara pada pemilihan umum yang akan datang tahun 2024. Karena satu suara dari warga negara Indonesia yang sudah cukup umur akan menentukan masa depan bangsa ini ke depan. Betul. Kemudian tentu saja pemimpin-pemimpin yang nanti akan masuk kontestasi harus bisa memberikan peluang kepada mereka untuk bisa bekerja atau mendapatkan peluang lapangan kerja. Dan kemudian kesejahteraan rakyat juga tentu saja harus diberi ruang yang lebih besar sehingga memang tidak ada lagi rakyat yang kelaparan. Kemudian pendidikan sekolah juga harus dibuka seluas-luasnya sehingga semua masyarakat itu ya tentu saja anak-anak muda ini bisa kemudian mendapatkan pendidikan yang diinginkan. Dan saya minta juga kepada adik-adik milenial jangan pernah kemudian mundur atau tidak bersemangat dalam membangun bangsa ini ke depan. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya yang konkret diinginkan oleh milenial, saya rasa anak-anak muda ini, anak-anak nantinya akan menjadi generasi masa depan bangsa itu yang saat ini diharapkan tentu saja lapangan kerja, kesempatan bekerja, kemudian karena itu dengan kesempatan bekerja dan lapangan bekerja, mereka nantinya pasti bisa membiayai hidup mereka dan keluarganya. Dan tentu saja bagaimana kemudian mereka mendapatkan pendidikan sehingga mempunyai peluang untuk bekerja di tempat yang diinginkan. Betul. Dan salah satu lagi soal tempat tinggal juga. Nah, itu yang kemudian para milenial bingung kita mau tinggal di mana gitu kan. Itu juga tempat tinggal menjadi satu PR, tapi PR yang paling utama adalah kalau menurut saya adalah pendidikan dan lapangan kerja. Oke. Nah, bicara soal milenial, ini saya ada 5 pertanyaan singkat aja nih Mbak. Ini soal bagaimana mengenal Mbak Puan Maharani lebih dalam. Yang pertama misalkan soal makanan kesukaan Mbak Puan. Kalau ditanya soal sayur lodeh pakai ayam goreng atau empek-empek misal. Empek-empek. Lebih empek-empek ya? Iya. Karena makanan Pak almarhum Taufik Kemas? Ya, karena memang itu lebih simpel, lebih mudah didapat, nggak usah pakai masak yang repot kan. Jadi kita bisa tinggal mau empek-empek itu kan bisa direbus, dikukus atau digoreng, dan di mana-mana biasanya lebih mudah didapat dan anak-anak muda suka. Karena lebih mudah juga gitu ya. Nah, kalau sekarang soal apakah mendingan nonton drama Korea atau sinetron Indonesia? Waduh, ini susah nih. Ini susah. Tapi Mbak Puan suka drama Korea juga dong pasti ya? Kalau di drakor itu, drama Korea nih kan drakor, saya melihatnya itu seringkali ada pesan-pesan yang disampaikan seperti jiwa nasionalisme, cinta tanah air, kemudian bagaimana cinta produk dari negara tersebut, kemudian bagaimana semangat pantang mundur dalam bekerja dan lain-lain sebagainya. Kalau sinetron Indonesia bagus, saya juga kadang-kadang suka nonton, tapi saya harapkan sinetron Indonesia itu bisa mengedepankan hal-hal yang menjadi pesan bagi rakyat Indonesia untuk bisa menyiratkan sesuatu hal yang tadi itu pemikiran positif. Iya, dan kemarin kalau kita kembali ke Korea begitu ada banyak sekali bagaimana mereka menjual tentang drama Koreanya atau boyband Koreanya begitu. Kita yang sebagai orang dari luar saja kita bisa melihat secara langsung gitu ya Mbak ya. Oke, yang ketiga sekarang soal bunga favorit Mbak Puan. Bunga anggrek atau bunga matahari? Bunga anggrek. Ada cerita tersendiri? Bunga anggrek karena lebih tahan lama, kemudian bisa sepertinya itu buat saya itu karena tahan lama, kemudian indah tentu saja untuk dipandang dan bisa ditanam di tempat yang misalnya kita taruh di pohon yang besar gitu kan. Itu seperti membuat semangat kemudian harus bertahannya lebih lama begitu ya. Nah, itu soal bunga. Katanya kalau pas ulang tahun Mbak Puan yang baru-baru katanya begitu banyak bunga anggrek begitu Mbak yang dikasih waktu itu. Alhamdulillah. Nah, ini yang keempat nih Mbak. Ini kita masuk ke pertanyaan yang Mbak Puan sudah jalankan. Ketua DPR atau Menko PMK Mbak? Ketua DPR. Lebih baik Ketua DPR. Ada alasan tersendiri? Ya karena kalau Ketua DPR itu kan itu kita harus berjuang mendapatkan suara. Pertama-tama harus menjadi anggota DPR dulu, mendapatkan suara kursi di daerah dapilnya, kemudian baru sesuai dengan aturannya partai pemenang pemilu berhak untuk kemudian menjadi ketua DPR, yaitu memang harus diputuskan oleh partai tersebut gitu.
Ya cuman artinya itu kerja keras kita Kerja sendiri. keras sampai akhirnya duduk sebagai ketua Iya. DPR begitu Mbak ya. Ini pertanyaan terakhir yang semua orang pasti pengen tahu nih Mbak. Ya, Presiden atau wakilnya? PDI Perjuangan presiden. PDI Perjuangan hat-trick dalam pemilu 2024 Iya. begitu ya. Oke Mbak, ini pertanyaan terakhir. Ini sebagai politisi, apa yang bisa Mbak Puan janjikan ke depan? Apapun tugasnya Mbak ya, yang Mbak Puan bisa janjikan kepada masyarakat, baik kepada perempuan, lalu kemudian pada milenial, apa yang bisa Mbak janjikan untuk sebagai tugas negara ke depan? Ya, karena sekarang saya diberikan amanah sebagai ketua DPR, tentu saja saya ingin ikut berkontribusi bisa menyelesaikan undang-undang yang seperti menjadi harapan rakyat. Ya. Kemudian tentu saja saya ingin membuka DPR menjadi DPR yang memang dipahami oleh rakyat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya seperti pengawasan, membuat legislasi atau undang-undang, kemudian budgeting. Saya ingin masyarakat itu lebih paham apa sih sebenarnya yang dikerjakan oleh DPR tanpa berprasangka gitu. Jadi lebih positif lah kemudian, dan membuat DPR lebih modern. Dan memang karena DPR itu bukan satu lembaga yang bisa turun secara teknis ke lapangan untuk menyelesaikan semua masalah, ya tentu saja kita harus bersinergi dengan pemerintah. Nah, saya harapkan ini sinergitas antara pemerintah dengan DPR itu bisa berjalan, siapapun presidennya, siapapun ketua DPR-nya. Karena ini penting, karena apa yang menjadi sinergitas antara presiden dan pemerintah itu akan membuat jalannya roda pemerintahan itu berjalan. Nah, walaupun saya juga paham namanya politik itu kan pasti selalu ada dinamika. Namun harapannya ya ke depan bagaimana semuanya itu adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat. Jadi terkait dengan perempuan tadi disampaikan, ya saya juga berharap bahwa ke depan ini akan memberikan peluang dan kesempatan bagi semua perempuan di semua bidang untuk bisa berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Oke, kalau soal keterwakilan mereka yang saat ini 30%, jika nanti Mbak Puan misalkan menjabat sebagai posisi yang lebih tinggi begitu, keterwakilan perempuan mungkin akan naik begitu Mbak? Ya, ini pasti harapan semua perempuan. Ya. Namun ini kan harus diraih juga oleh semua perempuan di dirinya mereka sendiri. Jadi ayo kita semangat, bantu perempuan, dan dukung perempuan di semua bidang. Dan kita pasti bisa selama kemudian kita sama-sama bekerja. Dan apa yang saya sampaikan ini bukan berarti kemudian kita tidak berkeinginan untuk bekerja sama dengan yang namanya misalnya kalau ini perempuan ini laki-laki. Perempuan dan laki-laki itu harus kerja bersama untuk membangun bangsa. Perempuan dan laki-laki harus bekerja sama untuk bergotong royong untuk membangun bangsa. Bergotong royong untuk membangun bangsa. Berikut pernyataan dari Puan Maharani. Sampai jumpa di The Politician berikutnya. Dialog yang menagih aksi, penuh dengan esensi, bukan sekedar sensasi. Terima kasih banyak Mbak Puan. Selamat bertugas kembali Mbak.